Assalamualaikum, halo adik-adik, masih ingat gak nih sama kakak? Kalau lupa, kenalin, nama kakak Kak Alif dari Komdev FEUNJ. Nah, kakak mau ngasih materi lagi nih tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Eits, tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada tahun 1596, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Banten. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC dengan kepanjangan Verenigde Oost-Indische Compagnie di Batavia untuk memperkuat kedudukannya. VOC memiliki hak istimewa yang disebut oktrooi, dan Gubernur Jenderal VOC yang pertama, Peter Booth, kemudian digantikan dengan J.P. Cowen. Nah, adik-adik, cara Belanda menguasai Indonesia dengan melakukan politik adu domba loh. Apa sih politik adu domba itu? Politik adu domba adalah cara Belanda untuk menghasut raja-raja sehingga terjadi perebutan kekuasaan dan perang saudara yang pada akhirnya Belanda dengan mudah menguasai Indonesia. Namun pada abad ke-18, VOC bangkrut dan akhirnya dibubarkan pada 31 Desember 1799. Nah, adik-adik, ini juga sangat penting nih. Indonesia pernah diperintah oleh kolonial Belanda dengan gubernur jenderal pertama yaitu Daendels yang sangat kejam. Rakyat dipaksa kerja rodi membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Lalu tahun 1816 Indonesia dikembalikan ke Belanda dengan Van den Bosch sebagai gubernur. Ia menerapkan politik tanam paksa, tujuannya untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Tanam paksa menyengsarakan rakyat. Selain rakyat dipaksa menanam 1/5 tanahnya dengan ketentuan Belanda, mereka juga dipaksa membayar pajak dan ganti rugi tanaman. Melihat Belanda yang semakin kejam di tanah Indonesia, membuat para tokoh-tokoh pergerakan Indonesia melawan kepada pemerintahan Belanda. Nah, tokoh yang melawan pada Belanda diantara lainnya ada Sultan Agung Hanyakusumo dari Mataram yang memperjuangkan pada tahun 1628 dan tahun 1629. Lalu ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten dengan perjuangan di tahun 1650 sampai 1682. Lalu ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan yang mendapat julukan ayam jantan dari timur. Lalu ada Kapten Patimura yang memiliki nama asli yaitu Thomas Matulesi dari Maluku. Lalu ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat dan lain-lain. Trikoro Darmo adalah organisasi pemuda pertama, berdiri pada 7 Maret 1917, dipimpin oleh Raden Satiman Wirjo Sanjojo. Pada tahun 1918 berganti nama menjadi Young Java. Lalu tahun 1918 Muhammad Hatta mendirikan Young Sumatranen Bond atau disingkat YSB. Lalu tahun 1918 pemuda Ambon mendirikan Young Ambon. Setelah itu menyusul Jong Celebes, Jong Batak, dan Sekar Rukun. Tujuan mulia Trikoro Darmo yaitu sakti, budi, dan bakti.
Pada bulan November 1925, organisasi itu mengadakan pertemuan di Jakarta dan sepakat untuk berkumpul di kemudian hari. Pada bulan April 1926, diadakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Ketuanya adalah Muhammad Tabrani dan Sumarto sebagai wakilnya. Sekretarisnya adalah Jamaluddin Adinegro dan Suwarso sebagai bendaharanya. Lalu, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Ketuanya yaitu Sugondo Jojo Puspito dan wakil ketuanya Joko Marsaid. Sekretarisnya ada Muhammad Yamin dan bendaharanya Amir Syarifuddin. Kongres Pemuda II menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, karena adik-adik tadi sudah belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, kakak ada soal nih buat kalian. Yang pertama, siapakah pimpinan Belanda yang pertama kali masuk ke Indonesia? Yang kedua, apa kepanjangan dari VOC? Yang ketiga, apa isi Sumpah Pemuda? Jangan lupa dijawab ya adik-adik. Sekian dari kakak, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.